Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 4 pelaku pencurian di rumah warga kawasan Sambaliung, Kabupaten Berau diringkus warga lalu diserahkan kepada polisi. Gara-gara tidak juara kelas, seorang anak di Balikpapan dimarahi oleh ibunya. Atasi kelangkaan gas melon, seorang pria di Samarinda menciptakan kompor dengan bahan dari limbah. Nggak ada lagi kata-kata mau sekolah apa segala macam. Ingatin tuh. Video seorang ibu sedang memarahi anaknya yang baru lulus sekolah dasar ini tersebar luas di media sosial. Sang ibu marah karena anaknya gagal menjadi juara kelas. Kesal dengan kegagalan anaknya, sang ibu mengancam tidak akan menyekolahkannya. Bahkan, ia menyuruh anaknya bekerja agar bisa mendapatkan uang. Mendengar kabar tersebut, pihak Dinas Pendidikan pun mengambil langkah cepat. Salah satu upaya yang diberikan yakni dengan menyekolahkan anak tersebut di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB di Balikpapan Utara. Jadi tentu sebagai dinas yang menangani soal pendidikan, kami tidak mau ada anak putus sekolah. Jadi kami menawarkan SKB, Sanggar Kegiatan Belajar untuk Balikpapan Utara, dan hasil komunikasinya sampai dengan hari ini dia setuju di SKB. Mungkin orang tuanya menuntut anak ini juga bekerja dan seterusnya. Kalau kita masukkan ke SMP lagi kan kasihan juga. Kami coba telusuri jejak anak ini di SD, ya memang kasihan. Kadang tidak sekolah, kadang dijemput oleh guru supaya sekolah dan seterusnya. Jadi ya udah clear lah. Dari pihak SKB didapat informasi jika anak yang dimarahi tidak didaftarkan di SKB. Sang ibu datang hanya mendaftarkan anak tertua dan anak keponakan. Meski begitu, pihak sekolah masih membuka kesempatan kepada orang tua untuk mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Untuk atas nama Linda ya Pak ya, waktu hari Jumat kemarin memang orang tuanya sudah ke sini. Tetapi yang didaftarkan sementara itu adalah kakaknya dan 2 keponakannya. Nah, untuk atas nama Linda sendiri setelah kami konfirmasi, ibunya masih menunggu Pak. Tapi kita SKB siap menerima jika nanti ibunya datang. Informasinya dia masih mau menunggu sekolah di formal Pak. Oh, gitu. Atau di SMK negeri gitu. Katanya seperti itu. Kalau kami sih siap saja. Kapanpun ibunya datang, kami siap menerima. Dinas Pendidikan berharap situasi ini cepat terselesaikan agar anak tersebut bisa melanjutkan pendidikannya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pagi-pagi sekali, ratusan pelajar berseragam putih merah ini sudah berdatangan ke SMP Negeri 27 Balikpapan Senin pagi. Mereka datang lebih awal karena menjadi hari pertama masuk sekolah dan harus mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 27 Balikpapan menyatakan aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut pertama dilakukan di sekolah baru tersebut. Pihak sekolah sudah siap menjalankan tugasnya. Satu-satunya kendala yang dihadapi adalah kurangnya tenaga pengajar. Pada tahap awal, mereka terpaksa meminta bantuan kepada guru dari sekolah terdekat. Teknisnya yang pertama gurunya itu kan masih pinjaman semua. Ya, masih dipinjamkan dari SMP 2, SMP 1, SMP 12. Dan teknisnya ya mereka belajar seperti biasa, cuma gurunya aja mungkin bolak-balik. Ya mungkin sehari di SMP 27, kemudian mereka kembali ke sekolah induk. Ya, kami minta kemarin koordinasi dengan kepala sekolah lain. Kalau bisa minimal 2 hari di SMP 27,
dan 3 hari di sekolah induk, atau sebaliknya 3 hari di sekolah SMP 27 dan 2 hari di sekolah induknya. Bagi wali murid, kehadiran sekolah baru di wilayah Balikpapan Tengah sangat membantu. Mereka yang sebelumnya kesulitan mendaftarkan anaknya di sekolah negeri kini tidak lagi kesulitan. Ya, sangat membantu sekali sih. Ya, Kemarin masuk pendaftarannya lewat jalur apa? jalur rayon, Jalur rayon. Masuk ya Pak rayonnya? rayon nggak masuk sih kemarin. Terus? Karena daftarnya di SMP 12 kemarin kan. Terus kami pindah ke sini SMP 27 lewat jalur umum. Oke, tapi kan nggak jauh beda dengan SMP 12 lokasinya ya Pak ya? Nggak jauh sama aja. Nggak jauh sama. Bapak kalau boleh minta tanggapannya nih, dengan adanya sekolah baru ini gimana sih Pak? Selain bagus tadi yang Bapak sampaikan. Ya apa ya, mudah-mudahan aja dapat membantu untuk kedepannya lah. Di tahap awal, sebanyak 128 siswa yang terdaftar di SMP Negeri 27 Balikpapan. Para siswa dibagi menjadi 4 kelas, sedangkan jam belajarnya mulai dari jam 07.15 hingga 15 WITA. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pertunjukan menyanyi dari salah satu siswa sekolah luar biasa negeri Tanjung Redep mewarnai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan yang berlangsung sepanjang Senin siang itu bertujuan untuk memberikan rasa nyaman sekaligus adaptasi kepada peserta didik baru terhadap lingkungan sekolahnya. Pihak sekolah pun mengaku kegiatannya tersebut digelar berdasarkan petunjuk dari Kementerian Dasar dan Menengah. Anak-anak harus dibiasakan bangun pagi, lalu ke sekolah, dan kembali beristirahat malam hari. Jadi untuk MPLS di SLB Negeri Tanjung Redep ini kita mengangkat tema MPLS Ramah, dan hari pertama kita mengadaptasikan murid baru untuk bisa masuk ke dalam sekolah dengan nyaman dan tenang, sehingga mereka ada kemauan untuk bersekolah. Untuk hari pertama ini kita merujuk dari rujukan kegiatan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu mengenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari bangun pagi sampai beristirahat. Metode yang dilakukan sekolah ternyata memikat para orang tua. Mereka yakin sekolah yang dipilihnya sesuai dengan kondisi dan keterbatasan anaknya. Kalau di sini sih sangat bagus juga, karena anak-anak kan dibina ya kan, sesuai dengan perkembangan usianya kan. Siap. Sehingga kita orang tua ya sangat senang juga. Bersekolah di sini kan. MPLS di SLBN Tanjung Redep berlangsung selama 5 hari dengan diikuti 52 peserta didik baru. Dari jumlah tersebut, masing-masing memiliki keterbatasan, mulai dari penglihatan, pendengaran, berpikir, kelainan fisik, dan autis. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.